Opini kali ini saya Kita memberikan pasti judul pernah mendengar Kejahatan tentang Soeharto. G30 SPKI. PKI memang menjadi noda merah dalam sejarah negara ini. Tapi tahukah kamu bahwa G30 SPKI merupakan bagian dari upaya Soeharto mengkudeta pemerintahan Soekarno? Kerusuhan Di video ini, Tanjung Priok, saya kejamnya beberkan Soeharto kejahatan bantai Soeharto ratusan ulama. untuk Republik Indonesia. Kalau HTI, FPI, Presidium 212, Rizik Syihab, Bahar bin Smith, dan kaum overdosis micin lainnya tumbuh di era The Smiling Murder Presiden Soeharto, dipastikan mereka hanya tinggal tulang belulang saja karena dibantai sampai habis tak tersisa. Yang pertama, kejahatan Soeharto adalah menghapus tokoh pendiri bangsa. Salah satunya adalah Tan Malaka. Ya. Tan Malaka dihapus oleh Pak Harto. Itu suatu kejahatan yang luar biasa. Siapa Tan Malaka? Tan Malaka lah yang memikirkan sepanjang hidupnya untuk mendirikan Republik Indonesia. Di era tangan besi Soeharto, gerombolan micin macam HTI, FPI, Presidium Alumni 212, Rizik Syihab, Bahar bin Smith itu obatnya cuma satu. Dihajar pakai rentetan peluru dari moncong senjata otomatis, selesai perkara. Ini terjadi pada tanggal 12 September tahun 1984 yang silam. Di dalam masa Orde Baru dan sampai sekarang, banyak tokoh-tokoh Sumatera Barat yang menjadi penghasut, menjadi masalah. Kelihatan pada waktu Pilpres kemarin. Ada beberapa versi Super Semar yang kontroversial. Versi pertama menyebutkan tak pernah ada transfer kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto. Sementara versi yang lain menyebutkan bahwa Soekarno memberikan kuasa penuh kepada Soeharto. Banyak pembantaian yang terjadi bukan hanya kepada aktivis PKI, tetapi juga kepada rakyat biasa. Korban meninggal berjumlah kurang lebih 1 juta jiwa. Sedangkan menurut Sarwo Edi Wibowo, terdapat lebih dari 3 juta orang yang terbunuh. Negara Indonesia sekarang, kalau begini caranya, kapan majunya? Apa yang mengakibatkan kita tidak maju-maju? Dikembangkan, dipermanenkan politik hasutan. Saya katakan itu politik hasutan. Dari siapa itu politik hasutan? Dari Soeharto. Pertumbuhan darah tersebut berawal dari Abdul Qadir Jailani, seorang ulama garis keras sekaligus tokoh masyarakat di Tanjung Priok. Abdul Qadir Jailani ini juga adalah Ketua Umum Gerakan Pemuda Islam Indonesia atau GPII saat itu. Abdul Qadir Jailani adalah ulama garis keras yang kerap memberikan ceramah dituding pemerintah Orde Baru menolak Pancasila, provokatif dan berpotensi mengancam stabilitas nasional. Dari situlah kejadian berdarah itu bermula. Demo dan sebagainya, mendemonstrir. Pancasila dipakai untuk kita supaya tidak bisa berdiskusi. Sebelum apa udah isu komunis, isu PKI digembar-gemborkan terus.
Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Saya mengikuti dengan cermat perkembangan situasi nasional kita, terutama aspirasi rakyat untuk mengadakan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Demi terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa, serta kelangsungan pembangunan nasional, saya telah menyatakan rencana pembentukan Komite Reformasi dan mengubah susunan Kabinet Pembangunan ke-7. Dalam sekejap, jalanan dipenuhi dengan mayat manusia yang tewas bersimbah darah. Ribuan orang lainnya panik dan berlarian di tengah berondongan hujan peluru. Sebagian lainnya tiarap sambil menutup kedua telinga mereka. Sebagian lainnya lari, sembunyi di got-got dan selokan-selokan di sisi jalan dengan wajah pucat pasi. Mereka yang ketakutan lari lintang pukang menyelamatkan diri dihajar beruntungan senjata tanpa ampun dan belas kasihan. Suasana saat itu sangat mencekam layaknya di tengah medan perang. Pasukan militer terus memberontong peluru tiada henti ke arah ribuan massa yang kocar-kacir dengan membabi buta. Lebih sadis lagi, mereka yang belum mati ditendang-tendang dan diinjak-injak untuk memastikan apakah masih ada yang hidup ataupun tidak. Jika masih ada yang bergerak-gerak, maka dihajar dengan rentetan tembakan sampai mereka benar-benar diam, tidak bergerak dan mati. Abdul Qadir Jailani dan beberapa ulama lainnya ditangkap karena dituding melakukan tindak pidana subversif berupa provokasi dan hasutan. Mereka dituding menghasut umat Islam melalui ceramah dan khotbah mereka yang menolak penerapan asas tunggal Pancasila serta kesenjangan sosial antara pribumi dan non-pribumi. Akibatnya, umat Islam saat itu marah besar dan menuntut agar Abdul Qadir Jailani dan beberapa ulama lainnya yang ditangkap aparat keamanan segera dibebaskan tanpa syarat. Permohonan pembebasan para ulama yang ditahan oleh pemerintah Orba tidak digubris sama sekali oleh pemerintah saat itu. Maka tanggal 12 September 84, sekitar 1.500 umat Islam bergerak menuju Polres Tanjung Priok. Yang lainnya ke arah Kodim yang berjarak tidak terlalu jauh, hanya sekitar 200 meter. Ribuan massa umat Islam dihadang pasukan militer dengan persenjataan lengkap termasuk alat-alat berat perang lainnya seperti panser dan tank-tank militer. Saya berpendapat sangat sulit bagi saya untuk dapat menjalankan tugas pemerintah negara dan pembangunan dengan baik. Oleh karena itu, dengan memperhatikan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 dan setelah dengan sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Tahun 1984 yang silam. Peristiwa saat itu dikenal dengan peristiwa pembantaian Tanjung Priok yang menewaskan kurang lebih 400 massa umat Islam dan para ulama, ustadz dan habaib melalui moncong senjata militer Orba saat itu. Para ulama, ustadz dan habaib dan ratusan umat Islam tewas berkelimpangan, meregang nyawa dengan mata melotot dan mulut menganga terjang timah panas dari senapan otomatis tentara Orde Baru. Pertumpahan darah tersebut berawal dari Abdul Qadir Jailani, seorang ulama garis keras sekaligus tokoh masyarakat di Tanjung Priok. Abdul Qadir Jailani ini juga adalah Ketua Umum Gerakan Pemuda Islam Indonesia atau GPII saat itu.
Abdul Qadir Jailani adalah ulama garis keras yang kerap menyampaikan ceramah dituding pemerintah Orde Baru menolak Pancasila. Provokatif dan berpotensi mengancam stabilitas nasional. Dari situlah kejadian berdarah itu bermula. Real. Kalau ada peraturan yang salah kan repot, bisa dituntut kan saya. Jadi itu, jadi ya itu berawal dari tertarik dulu. Ada kasus atau ada image kasus, terus kita kembangkan, baru kita ngobrol dengan orang-orang yang tahu soal itu, dokter-dokter di situ, perawat-perawat, atau justru beberapa orang yang pernah ngalamin di rumah sakit jiwa misalnya gitu, kita ajak ngobrol, kita cerita macam itu. Karena kebetulan 3 kali saya nulis soal sinetron soal orang gila itu, saya 3 kali. Ya, kalau yang Los Bagados ini kan ya cuma main-main aja, artinya cuma gojekan aja. Tapi meskipun gojekannya kan tetap aturannya itu kan tetap real, artinya, dan tidak ngawur juga kan saya, hanya gitu. Sebenarnya juga mau tanya seperti latar belakang dari Om Puntung untuk menuliskan Los Bagadosnya itu. Soalnya soalnya kan sempat juga diskusi tentang isi makna dari Los Bagados dan teman-teman yang lainnya kan.
Jadi juga lebih penasaran kayak kenapa ada latar belakang menulis jalan ceritanya juga dari Los Bagadis itu, dari Puntung itu mengambil dari mana gitu, atau dasar-dasarnya Itu sebetulnya ada, cuma pengembangan anu aja, imajinasi aja. Artinya bagaimana kalau orang gila bisa kompak, bisa demo gitu kan, ya berarti kan orang bukan gila itu kan. Mereka udah punya tanah dan sebagainya kan, enggak gila. Jadi itu lebih dari pengembangan imajinasi saya aja. Ya karena saya ngerti mereka itu, terus tiba-tiba ada pukulan-pukulan pikiran-pikiran menakal bahwa gimana kalau orang-orang kayak begini itu demo. Ya demonya apa ya? Ya karena makanannya aja misalnya gitu. Ya di demo ya soal sayur kangkung atau sayur apa gitu aja. Pengen makan sate tapi nggak bisa misalnya gitu. Ya demonya cuma itu kan, karena